Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majid wa azim ala habibina wa rasulina wa syafi'ina Muhammad sayyidul awwalina wal akhirina wa qaidil ghurril muhajjalin وعلى أصحابه والتابعين وتبع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي والصحب والآل. معاشر الحاضرين والحاضرات رحمكم الله. Semoga di pagi hari ini yang cerah, di pagi hari dengan sedikit sorotan matahari yang bisa menghangatkan tubuh-tubuh kita, dengan segala kenikmatan-kenikmatannya Allah mencatat kita menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Amin. Allah memasukkan kita menjadi salah satu dari hamba-hambanya yang tergolong dari orang-orang yang sedikit. Wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikitlah dari hamba-hambaku yang bersyukur. Semoga Allah menjadikan kita menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur, mengenal Allah, mengenali Allah dengan nikmat-nikmatnya, mengenali Allah dengan merenungi nikmat karunia-karunia-Nya. Allahumma ja'alna minasyakirin. Yang saya hormati sahibul fadilah, sahibul hadrah, al-walid, ayahanda kami Salim bin Hamid Segaf, semoga Allah panjangkan usianya, sehat walafiat, disampaikan semua keinginannya dan diridhokan untuk putra-putranya. Dan kepada ma'asyiral habaib al-kurama, Masya Allah, tempat ini tidak asing bagi kalangan para habaib. Tempat antum ini adalah tempat yang tidak asing bagi para habaib. Hilir mudiknya, lalu dan lalangnya para habaib yang datang ke sini mungkin bisa dihitung per hari, tiap hari ada. Masya Allah, Masya Allah, rahimahullah ya saleh. Semoga Allah angkat derajatnya. Semoga Allah kumpulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dia telah buktikan cintanya dengan mencintai anak turunnya. Cinta sama benci bagus mana? Cinta sama benci bagus mana? Habaib tidak dicintai untuk karena dzatiyahnya. Habaib tidak dicintai karena dzatiyahnya. Orang-orang yang datang ke Mekah, di sini tadi ada Ustaz Rafiq,
Semoga Allah sehatkan selalu beliau. Beliau berjumpa dengan saya di Mekah tahun lalu. Beliau adalah salah satu orang-orang yang pernah melihat langsung bagaimana jumlahnya manusia berkumpul di kota Mekah, bertawaf di Ka'bah, berbalap-balapan, beruntal-untalan untuk apa? Untuk dapat mencium Hajar Aswad. Sunai makruh berubah kata sunai terus kembali terus gitu sunai berubah ngatur berikan santri-santri barangkali pulau sakit jadi ya salah satu santri yang tamrinul muhadharah berikan dan tamrinul muhadharah praktek pidato wonten ya latihan pidato lah niki barangkali ya cara pidato niki salah setunggal ini ngantuk sih ya. Niki kula mungkin salah setunggal santri. Jadi contoh barangkali ya. Tiang-tiang pada berangkat teng Masjidil Haram. Oh, mencium Hajar Aswad. Kadang di antara mereka subhanallah ada yang nepak ngambung Hajar Aswad bayar jadi. Mengko cek nganggo calo. Ngambung Hajar Aswad bayar Pak. Buktinya apa? Untuk mencium Hajar Aswad mereka berani membayar. Ono sing 500.000, ono sing 1 juta. Subhanallah. Nah sekarang Hajar Aswad itu apa? Hajar Aswad itu apa? Hajarun, batu. Batu yang dikatakan oleh Sayyidina Umar. Hei Hajar, kata Sayyidina Umar ketika beliau itu bertawaf diriwayatkan, ya Hajar, kalau bukan karena Rasulullah, aku melihat Rasulullah menciummu, aku tidak akan menciummu juga. Engkau hanya sebuah batu. Wong Indonesia ngerti Hajar Aswad apa? Oh, watu sing mambune wangi. Nggih. Hajar Aswad watu mambune wangi. Hajar Aswad kuwi kelirang. Hajar Aswad kuwi ditutupi nganggo nikel warna putih, perayahan yang Pak ngambung. Ning zaman Sayyidina Umar burung ana sing merayahan. Sayyidina Umar mengatakan, kalau bukan karena engkau dicium oleh Rasul, aku nggak cium kau oleh batu. Tapi datang dalam riwayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwasanya Hajar Aswad, Sayyidina Ali meriwayatkan bahwasanya Hajar Aswad kelak di hari kiamat akan datang sebagai pembawa syafaat bagi orang, akan menjadi saksi bagi orang-orang yang telah bersalam maupun bercium kepadanya. Tapi hakikatnya Hajar batu. Begitu juga habaib dzurriyyah, tidak datiyahnya sama. Istilahnya nek mangan Joko Barwi ana sing mampu ngetuti. Aduh, sama. Tapi apa yang dipandang oleh Kiai Saleh wal Huda? Karena di situ ada dzurriyyahnya Rasul, ada tetesan, ada hubungan dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau Ustaz Kiai Saleh Al Huda lebih mengedepankan sisi positif daripada sisi negatif. Apa itu? Cinta. Maka dihormatilah para habaib. Kemarin ada seorang kiai, ada ustadz cerita sama satu minal masyayikh. Ya ustadz, rumah saya ini sudah dimasuki 60 habaib. Ada satu orang cerita sama satu masyayikh, rumah saya ini ustadz sudah dimasuki 60 habaib. Dengan bangganya dia, dengan bangganya, dengan syukurnya. Apa yang ditimpali oleh ustadz tadi itu? Insya Allah datuknya akan masuk rumah itu. Ingin
juga habaib dimasuki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam rumahnya. Tapi orang yang cinta dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam pasti akan dimasuki, pasti akan dimuliakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masyarul hadirin, masya Allah, dengan datangnya para habaib di sini ada Habib Ali, di berikutnya ada Habib Muhsin, ada Habib Ahmad Segamu, ada Habib Munir, dan mungkin ada habaib yang lainnya yang semoga Allah sehatkan selalu untuk kesehatan mereka, panjang umurkan selalu dalam petunjuk-petunjuk Allah dan dalam jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, memberikan menjadi rahmat, sosok rahmatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di antara umat ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang menjadi penyebab duduknya kita di majelis ini. Beliaulah yang menjadi alasan duduknya kita di majelis ini. Dan beliaulah yang menjadi alasan kenapa Sahibul Bait, yang semoga Allah berikan kesehatan wal afiat secara zahir maupun batin, Kiai Al-Iskandar bin Saleh dan beserta keluarga dan beserta panitianya yang telah menjadi pelaksana suksesnya acara ini. Semoga Allah berikan pelimpahan rezeki yang hissiyah wal ma'nawiyah, diberikan rasa cinta kepada Rasulullah SAW lebih dan lebih dan lebih, diberikan kepadanya ilmu yang manfaat, diberikan kepadanya kemudahan dalam segala urusan, dijaga oleh Allah. Ini bangunan-bangunan ini dijaga oleh Allah, tidak sampai terkena satu retakan pun. Siapa yang bisa menahan atas musibah, atas bala, kecuali kalau kita tidak memintanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, penyebab duduknya kita adalah untuk menghormati maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh para ulama minimal ada 4 hal yang mesti kita lakukan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innaka lan tujazi nabiyyaka ya fata wa in tasri 'ala al-'aini. Engkau tidak akan mampu untuk membalas nabimu walaupun engkau mampu telah menjadikan matamu untuk sebagai letak, kau letakkan kaki-kakimu. Kau tidak akan mampu untuk membalas nabimu walaupun kau jadikan mata sebagai langkah-langkah kakimu, tidak akan mampu. Tapi paling minimal 4 hal ini. Apa itu? Yang pertama, al-ihtifal. Al-ihtifal. Apa itu ihtifal? Merayakan. Masyarul hadirin, al-ihtifal, sebelum kita melakukan ihtifal, perayaan seperti ini, Allah telah lebih dahulu merayakan ihtifalnya Nabi Muhammad SAW. Disebutkan dalam riwayat-riwayat yang banyak bahwasanya di malam hari ketika Nabi SAW dilahirkan, ya seperti mungkin sebagian orang yang merayakan maulid hari ini, hari Ahad 12 Rabiul Awal, hari Ahad di tahun ini, berarti dari tadi malam Allah sudah menghiasi langit-langitnya. Tapi bagi orang yang merayakan maulidnya adalah di hari besok Senin, ada khilaf ini tahun ini, ada khilaf. Ada yang menganggap maulidnya besok Senin, maka nanti malam Allah menghiasi. Kayak kemarin kita orang jenengan pada wingi pas 17 Agustus saurung itu 17 gawe ronce-ronce ora? Hah? Gawe ronce-ronce, ono sing gawe apa? Sekoteng, sketeng, sekoteng. Tekan wis seketeng ya, ono sing gawe ngene, ono sing gawe pawe. Iku kanggo apa? Buat apa itu? Untuk menyambut 17-an. Kira-kira
Kira-kira DKI merdeka tapi orang jadi umat Kanjeng Nabi milih di DKI merdeka tapi orang jadi umat Kanjeng Rasul milih pundi? Milih pundi? Suka milih umat Kanjeng Rasul walaupun dalam penjajahan, gini pemeten. Tapi alhamdulillah kita diparingi jadi umat Rasul, wa diparingi merdeka. Jadi kemarin 17-an itu disambut dengan sambutannya begitu meriah, maka seharusnya di bulan Maulid ini kita menyambutnya sebagaimana Allah telah menyambut kehadiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai macam banyak hal. Bahkan diriwayatkan ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Isra wal Mi'raj, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Isra wal Mi'raj, bu, cerita, Amin saya mau dibawa cerita ini ke rumah, ya, ben mengko lare-lare ini jenengan ora seneng delok HP tok, gini betul. Ono sing kesusahan bocah yang delok HP ora, wah selalu delok HP. Lah piye orang delok HP wong jenengane ora bisa cerita, bisa cerita tapi sing diceritake tanggane, bisa cerita tapi sing diceritake perkara sing ning pasar, sing diceritake apa, sing diceritake sing ning TV. Lah kuwi padha bae siaran ulang. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan Isra wal Mi'raj, di atas kuroknya Nabi melihat sebuah tempat, yang begitu indah. Ini cerita ini diceritakan oleh Imam Suyuti di Khasaisul Kubra. Santri di kitab Khasaisul Kubra dari Imam Suyuti, miliki segera kitabnya dan edisinya. Dikatakan bahwasanya Nabi melihat sebuah taman yang begitu indah, begitu asyik, sehingga Nabi bertanya, indah sekali wahai Jibril, taman apa ini wahai Jibril? Di mana ini wahai Jibril? Kata malaikat Jibril, ini adalah salah satu tempat yang masih disisakan oleh Allah menjadi waktu ketika Allah menyambut kelahiran wahai Muhammad. Jadi panggonan yang disaksikan oleh Rasul yang masih diabadikan oleh Allah sebagai ketika dari mulai kelahirannya Nabi Muhammad. Apa yang Allah persiapkan selain itu banyak. Pernah dengar ceritanya Raja Tuba? Gini betul. Raja Tuba diriwayatkan oleh Imam Tabarani di dalam tafsirnya dan di dalam kitab Ibn Hisham. Diceritakan Raja Tuba, seorang raja Yaman. Nek Cina rajanya arane apa? Nek Cina rajanya apa? Kaisar. Iya apa betul? Iya, Kaisar. Nek di mana? Nek kene Indonesia rajanya arane apa? Ya, Rojo, Towo, Raden. Nggih, terus napa? Kalau orang Yaman, rajanya di zaman itu rajanya itu namanya Tuba. Ya, nama aslinya silakan kamu jenengan lihat sendiri. Ya, Tuban As'ad, namanya Tuban As'ad. Dia adalah Raja Tuba. Raja Tuba inilah salah satu tanda bagaimana Allah mempersiapkan Nabi Muhammad SAW sebelum kelahirannya, menyambut kelahiran Nabi SAW. Raja Tuba diberangkatkan ke kota Mekah. Rencananya ingin menghancurkan kota Mekah. Ya seperti rencananya siapa? Abraha. Ya, seperti rencananya Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Raja Tuba berangkat ke kota Mekah. Gak taunya di kota Mekah dia dengan rencana tersebut akhirnya dia mengidap penyakit yang begitu parah. Obatnya apa? Sudah tahu semua ceritanya kan? Ya? Belum.
dia itu nambah durasi nanti nih. Raja Tuba berangkat ke kota Mekah. Nyampe di kota Mekah, dia ingin menghancurkan Ka'bah. Ya, maka ketika dia ingin menghancurkan Ka'bah, oleh Allah diberikan sebuah penyakit. Di antara penyakitnya sampai apa? Sampai dikatakan di dalam kitab itu apa? Singgah dan iki bisa metu teko moto, teko selip-selipane moto niku enten singgate medal. Subhanallah. Oleh akhirnya dia ingin berobat sana, berobat sini, tidak bisa. Tidak ada penyembuhnya. Hingga akhirnya al-hukama daripada menteri-menterinya ada yang memberikan solusi. Mungkin ini karena dosamu, wahai Tuba. Bagaimana ini? Apa kesalahanmu? Engkau hendak menghancurkan sebuah tempat di mana tempat tersebut menjadi rencana Allah untuk melahirkan seorang nabi yang terakhir di akhir zaman. Yaitu siapa? Nabi Muhammad SAW. Raja Tuba. Oh begitu. Jadi yang disebutkan oleh hukamanya bukan karena Ka'bahnya, tapi karena ini menjadi tempat kelahiran Nabi SAW. Begitu juga ketika Abraha, sedikit bergeser kepada Abraha. Kenapa Abraha itu dihancurkan oleh Allah sebegitu hancurnya? Itu karena apa? Karena Allah ingin menjadikan Mekah itu tetap menjadi tempat kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Dan Allah merencanakan Nabi Muhammad akan bertawaf di sekeliling Ka'bah. Oleh karena itu Abraha dihancurkan oleh Allah. Tuba yang tadinya airnya ingin menghancurkan, dia tobat. Ketika dia tobat ketika dia tobat, sakitnya pun sembuh. Ketika sakitnya sembuh, maka dia berniat, ya Allah, kalau aku akan berikan sebuah hiasan kiswah, hiasan kepada Ka'bah. Sebaliknya dia ingin menghancurkan, maka dia ingin memberikan hiasan kepada Ka'bah. Oleh karena itu menurut sejarah bahwasanya orang yang pertama kali memberikan kiswah, arti kiswahnya hiasan pakaian kepada Ka'bah itu adalah Raja Tuba. Namun ada yang mengatakan itu adalah kakeknya Nabi SAW yang bernama Qusay. Ada yang mengatakan macam-macam riwayat sejarah itu begitu. Dan didengarkan kepadanya setelah perjalanan dari kota Mekah, Raja Tuba kembali jalan lagi ke kota Madinah, Yathrib, yang sekarang disebut sebagai kota Madinah. Dan ketika nyampe di kota Madinah, si hukama tadi itu, si menteri, si pendeta tadi itu mengatakan, ya Rajaku, disinilah nanti akan tempat tinggalnya Nabi yang kau sambut di kota Mekah tadi itu. Yang disambut oleh Allah di kota Mekah itu, dia akan tinggal di kota Madinah ini oleh Raja Tuba. Kalau begitu aku ingin punya investasi apa untuk Nabi yang akhir zaman tadi itu. Akhirnya apa? Raja Tuba membeli sebuah tanah, yang mana tanah itu dihibahkan untuk Rasulullah SAW dan diberikan kepada kakeknya Abdullah Al-Ansar, sahabat Abdullah Al-Ansari, yang mana ketika Nabi SAW yang ke kota Madinah, rumah siapa yang pertama kali disinggahi? Abi Ayyub Al-Ansari, Abi Ayyub Al-Ansari. Begitulah Allah Subhanahu wa taala ingin membersihkan Nabi SAW dari apa? Dari minnah. Apa itu minnah? Dari sebuah jasa kepada siapapun. Nabi SAW oleh Allah dibuat bersih sehingga untuk memiliki jasa kepada siapapun tidak ada. Buktinya apa? Ketika nyampe di kota Madinah, seharusnya Nabi belum punya tempat tinggal di rumah, tinggal di sebuah rumah, tapi ternyata rumah tersebut adalah rumahnya sendiri. Sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian yang kedua yang mesti kita lakukan selain ihtifal apa? Madhuhu, memujinya, memuji.
Tadi grup Rebana sudah memuji-memuji, bersolawat, beranasyid, memberikan nasidah-nasidah, qasidah-qasidah. Semuanya boleh kau lakukan untuk memuji Nabi Muhammad SAW. Puji Nabimu dengan apapun. Berkata Imam Busiri, ini sini disebut, ya, wa huwa alladhi tamma ma'nahu wa suratuhu thumma astafahu habiban bari'un nasami. Beliaulah zat yang apa? Telah sempurna wujudnya dan segala-galanya. Thumma astafahu habiban bari'un nasami. Dan kemudian oleh Allah dijadikan sebagai apa? Habiban bari'un nasami, yang bersih, kekasih yang bersih, yang indah untuk dipandang. Apa kata Imam Busiri? Semua dipujikan oleh Nabi oleh Imam Busiri kepada Nabi Muhammad. Beliau hanya mengatakan, hanya satu, memberikan batasan satu saja. Apa? Qala nasara fi nabiyyi wa hum bima syi'ta madhan fi wa takmiyah. Madda'athu nasara fi nabiyihim, tinggalkan madda'athu nasara, apa yang dikatakan oleh orang-orang Nasara tentang kenabiannya. Siapa? Nabi Isa. Mereka memandang Nabi Isa sudah lebih-lebih, menganggap Nabi Isa adalah anak Tuhan. Selain itu, wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakini. Selain itu, puji Nabi Muhammad. Puji Nabi Muhammad. Engkau adalah berorah hatiku, engkau kekasih hatiku, engkau ini, silahkan. Karena dengan memuji-muji Nabi Muhammad itu adalah sebagai salah satu cara kita untuk mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah ihtifal madah hifduhu. Kita harus menjaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita menjaga Rasul? Menjaga syariatnya. Menjaga syariatnya sudah cukup. Para sahabat mereka berupaya untuk menjaga Nabi Muhammad. Sudah cukup para sahabat mereka berusaha untuk menjaga zatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan di antara mereka para sahabat-sahabat Nabi, ada yang rela dengan hartanya, ada yang rela dengan segala yang dia milikinya, ada yang rela tangannya putus, ada yang rela kedua tangannya putus, ada yang rela bahkan dengan ruhnya meregang nyawa. Bukan satu, bukan dua. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Sahabat Ziyad bin Kalthum. Enggak salah. Ketika kancah perang Uhud terjadi, Nabi SAW terpukul, ya kan? Menurut riwayat, dalam riwayat perang Uhud, dan Rasul sempat terpukul kan? Hampir menang, nggak taunya ada pengkhianatan, bukan pengkhianatan, ada ketidakpatuhan dengan perintah Nabi. Akhirnya menjadi peluang untuk musyrikin memecah pasukan muslimin. Hingga akhirnya apa? Pasukan muslimin terpecah dan Nabi pun terpojok. Ketika Nabi SAW terpojok, para sahabat yang ada di sekeliling Nabi berusaha untuk melindungi Nabi. Salah satu yang pernah dilakukan adalah Abi Dujanah. Nabi dilindungi oleh dirinya dengan punggungnya. Bagaimana itu kejadiannya? Ketika Nabi mulai terpojok dan para musyrikin tahu di mana titik ada Nabi Muhammad SAW, maka mereka menghujamkan seluruh panahnya, senjatanya untuk menghujam Nabi SAW. Maka oleh para sahabat, Nabi Muhammad dimasukkan ke dalam lubang. Satrufik ada ke Uhud. Maka nenek Mekah, ini titip-titip, ini ada rezeki, insya Allah rezeki semua. Insya Allah aksar rezeki kabeh. Ini
angsal rezeki, mangkat ning Mekah bukan untuk selfie. Mangkat ke Mekah bukan hanya untuk biar apa? Biar numpak pesawat mabur, motor mabur. Tutup. Tapi berangkat ke sana untuk selain umroh, selain haji, tapi untuk melakukan ziarah kepada Nabiul Mustafa, ziarah kepada Rasul, menghidupkan sunnahnya. Tahu di mana Badar, di mana Uhud. Ini saya ceritakan sedikit tentang Uhud. Ketika Nabi SAW menjadi titik tujuan serangan kaum musyrikin, oleh para sahabat Nabi dimasukkan ke dalam lubang. Ya, ono sempit, ono panggonan sempit, opo lubang, dimasukkan ke situ, dan para sahabat ilir silih berganti melindungi Nabi SAW. Termasuk diantaranya siapa? Abu Dujanah. Abu Dujanah, dia melindungi Nabi SAW dengan punggungnya, sehingga tidaklah melesat satu anak panah kecuali menancap kepada punggungnya. Satu pelesatan lagi, panah lagi, sehingga diriwayatkan dalam riwayat sejarah bagaimana Abu Dujanah itu meninggal dunia. Para sahabat mengibaratkannya, ini bukan manusia. Tidak lagi dikenal sosok Abu Dujanah, yang dikenal apa? Kunfud. Mahwal kunfud. Kunfud apa? Landak. Manusia landak. Untuk apa? Untuk melindungi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Thabit, kalau nggak salah ya, Zaid bin Thabit, namanya Yazid. Apa? Ketika Nabi mengetahui kondisinya masih seperti itu, masih kancah, yang musyrikin masih kuat untuk menyerang, maka Nabi mengatakan, siapa yang maju? Man yubaris? Siapa yang maju ini? Maka 5 orang dari kaum Ansor maju. Kaum Ansor. Siapa kaum Ansor? Orang-orang yang baru saja mengenal Nabi Muhammad. Orang-orang yang tinggal di Madinah, yang menjadi tempat rujukannya Nabi SAW ketika hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Orang-orang yang baru mengenal Nabi SAW. Kalau kita ini adalah umatnya Nabi, kalau bukan karena Nabi, kita mungkin tidak kenal Islam. Kalau bukan karena Nabi, mungkin kita tidak akan mengenal ajaran-ajaran agama. Mungkin kalau tidak ada Nabi, mungkin kita ini sekarang masih ditindas. Karena ajaran-ajaran manusia terdahulu, manusia itu adalah apa? Yang kuat selalu menindas yang lemah. Yang kaya akan sombong. Itulah manusia, buas seperti binatang. Tapi karena adanya Nabi SAW mengajarkan akhlak, mengajarkan cinta, mengajarkan kasih sayang, mengajarkan menghormati yang tua, sayang kepada yang kecil, memberikan kasih sayang kepada para wanita, menghormati para wanita. Itulah ajaran Nabi Muhammad. Kalau nggak ada Nabi Muhammad, gimana kira-kira? Maka 5 orang tadi ini maju. 5 orang ini maju. Musuh banyak. Musuh banyak. 5 orang siap maju dan 5-5-nya meninggal dunia. Sudah tahu ini bakal, kalau aku maju adalah aku mati. Tapi mereka lebih memilih mati. Karena apa? Aku mati untuk Rasul. 5 orang ini tahu, mereka tahu bahwasanya aku lebih memilih mati untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir adalah sahabat Zaid ini. Sahabat Ziyad wala Zaid, saya lupa namanya. Zaid bin siapa kita. Zaid ini maju, dia menjadi orang yang paling terakhir syahid. Dengan usahanya dipukul sana, dipukul sini, hingga tubuhnya tercobak-cabik dengan senjata musuh. Tercobak-cabik
dengan tusukan-tusukan musuh kepadanya, hingga akhirnya si sahabat Zaid sudah tidak mampu lagi untuk melawan. Akhirnya dia deprok, istilahnya jatuh tersungkur dengan badan yang sudah compang-camping dengan goresan senjata. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Sahabat Zaid mencoba untuk mendekati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mencoba untuk mendekati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia merangkak, untuk berdiri sudah tidak mampu, maka dia merangkak. Dia merangkak. Ngesot. Hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dari arah kejauhan melihat apa yang dilakukan oleh sahabat Zaid tadi itu. Oleh Nabi mengatakan, udnuhu minni ka'annahu yuriduni. Udnuhu minni ka'annahu yuriduni. Dekatkan dia sama aku. Bawa dia sama aku sini. Dekatkan dia sama aku. Kelihatannya dia ingin aku itu. Dia ingin aku. Maka oleh sahabat-sahabat dirempok. Ya? Dirempok ya? Dibawa. Dirempok, dipedek nenek kanjeng Rasul. Ternyata untuk apa? Ternyata untuk apa? Untuk bisa ngeranggeh suku kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mata mutawassidan bi rijlih sallallahu alaihi Muhammad. Meninggal dengan berbantalkan kakinya Nabi Muhammad. Meninggal dengan kaki berbantalkan kakinya Nabi. Itulah para sahabat. Mereka apapun dikorbankan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita inilah ya ulaika alladziina hadahumullah fa bihudahum iqtadi. Mereka adalah orang-orang yang telah diberikan petunjuk. Lihat bagaimana cara mereka hidup, lihat bagaimana cara mereka berpikir, lihat cara mereka untuk berakhlak, lihat cara mereka memilih apa istilahnya, memilih selera mereka, meletakkan selera mereka. Mereka tidak mengedepankan selera kepada dunia. Para sahabat tidak mengedepankan selera kepada jabatan. Para sahabat tidak mengedepankan selera kepada pamor. Para sahabat tidak mengedepankan kepada selera dirinya sendiri. Makanankah itu, jabatankah itu, apapun itu, para sahabat tidak mengedepankannya. Yang dikedepankan adalah apa? Seleranya Nabi Muhammad. Apa saya disenangi kanjeng Rasul apa? Saya disenangi kanjeng Rasul niku napa? Saya didemeni kanjeng Rasul napa? Saya dibutuhke kanjeng Rasul napa? Saya perlu kanjeng Rasul napa? Niku para sahabat. Ulaika alladziina hadahumullah fa bihudahum iqtadi. Ikuti. Itu perintah Allah. Mengikuti para sahabat adalah perintah Allah. Perintah Allah. Dan yang terakhir, apa yang mesti kita lakukan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apa yang mesti dilakukan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ghirah. Apa itu ghirah? Kita bikin apa, Pak? Ustaz. Apa ghirah? Cemburu. Bahasa Jawa apa? Kuntarakan. Ini. Yang terakhir apa? Ghirah. Ustaz. Ustaz Solihin insyaallah. Antara dia dan para sesepuh para kiai kula mboten kenal, tapi kula nggih tetep pengin takzim, paling hormat. Mugi-mugi selalu sehat walafiat, guru-guru kita orang, ngomong tua kita orang paling sehat afiat umur, dijabah kapetungane, diterima amali oleh Allah Subhanahu wa taala, lan kemenangan angsal husnul khatimah. Yang terakhir apa? Ghirah. Cemburu. Ya cara Jawa apa sih penake?
boten trimo. Nek ono apa-apa perkara nek Kanjeng Rasul boten trimo. Iku. Nggih. Kok jenengan ora trimo? Kanjeng Gusti Allah Subhanahu wa taala ora trimo. Gusti Allah niku boten trimo nek ono berkaitan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan ya. Ini pendidikan juga ini. Ini pendidikan. Diceritakan suatu hari sallallahu alaihi Muhammad. Ini kurang lucu kok ceritanya. Ketika cerita lucu bae. Nek cerita lucu kalau tak cerita Abu Nawas bae. Hah? Tak cerita Abu Nawas mawon apa cerita sahabat mawon? Nek cerita sahabat angel mesti, lomba sing lucu, Bu. Tak ceritake sahabat napa cerita Abu Nawas mawon? Hah? Ini pak cerita sing lucu, tak ceritake Abu Nawas. Nah, Abu Nawas piye carane yo nyalahke rajane ya. Piye carane Abu Nawas yo mbocor ning peteng-peteng ya. Terus piye carane apa ngelebokke angin ning jero botol piye. Nah, cerita ngono bae ta? Apa cerita sahabat? Cerita sahabat apa cerita Abu Nawas? Sahabat. Benar. Cuma dia minggu ana kelendunge. Ana kelendunge. Nek cerita sahabat ana kelendunge apa ya? Silakan diputarkan kelendunge. Guyon. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah bercerita kepada Kanjeng Nabi nanti cerita kalih setunggal garwane. Asmane sing Hafsah. Hafsah niki larane sinten? Hafsah niki larane sinten? Sahabat Umar bin Khattab. Kira-kira keren napa mboten? Hafsah binti Umar bin Khattab keren napa mboten? Keren napa mboten? Sak keren-keren jenengan kira-kira ana sing luwih keren timbang Hafsah binti Umar? Ora ana apa-apane. Ora ana apa-apane Hafsah binti Umar dimaturikan ke Rasul. Ada riwayat mengatakan ketika itu Nabi SAW menceritakan tentang apa? Tentang khalifah, tentang kekhalifahan setelah Rasul. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi khilaf. Ya. Tapi sama Nabi dikasih tahu, ya Hafsah aja cerita-cerita ning sapa ya. Aja cerita-cerita ning sapa. Ya. Apa yang terjadi? Arane wong wedok. Ya Bu. Ketemu kanca cangkruke. Ketemu kanca cangkruk, ya. Nah, ya wong sing paling pedek. Siapa yang paling dekat di antara istri-istri Nabi? Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah itu adalah istri Nabi yang juga dekat sama Sayyidah Hafsah. Maka ketika dekat sama Sayyidah Aisyah, Hafsah ngomong, diceritake apa iki ngomong ke kali Kanjeng Rasul sing rahasia mau itu. Maka apa yang terjadi? Ketika Sayyidah Aisyah cerita-cerita sama Rasul, kebuka. Diceritake ternyata Rasul tahu dari lisannya Sayyidah Aisyah. Aisyah larine sinten? Sayyidah Aisyah larine sinten? Sayyidina Abu Bakar sahabat Aisyah binti Abi Bakar Siddiq larene sahabat kekasih yang paling dicintai oleh Rasul. Sahabat yang paling disayang oleh Rasul, paling dicintai oleh Rasul adalah sahabat Abu Bakar. Larene Aisyah, iki wong loro. Aisyah wa Hafsah. Ini langsung dapat murkanya Allah, dapat murkanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marah Nabi. Nabi paling benci nek ana wong cerita wong rahasia dicerita-ceritake. Nggih Bu. Bu, nek ana rahasia mboten angsal dosa. Apa mana sing urusannya rumah tangga, tidak boleh. Yang urusan di dalam kamar,
di dalam kamar tidak boleh keluar dari keluar kamar, tidak boleh, haram. Ya mas, ya mas, ya laras Ustaz. Yang di dalam kamar tidak boleh keluar dari kamar, yang di dalam rumah tidak boleh keluar dari rumah. Dari dalam kamar keluar dari kamar, di dalam rumah tidak boleh. Orang kena. Apa mana sampai foto-foto ni digawa apa mana? La ilaha illallah, naudzubillah min. Naudzubillah min. Bapak kami ibu ni sik padu difoto, disote. Hai, bocah sapa ini? Iki bocah sing ora tau piknik iki. Bocah sapa sing ora tau piknik, dukur ora tau piknik tapi ora tau diceritani kami wong tuane. Ora tau dididik kali wong tuane. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, kabeh anak kuwi dilahirno dalam dengan kesuciannya. Fa bawahu, maka wong tuane yuhawidani, dadi Yahudi, dadi Nasrani atau dadi Majusi. Gila bagaimana? Itu konsepnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang salah dari konsepnya Rasul. Bukan itu yang salah. Nek jenengan saken didik lari-lari, insyaallah lari jenengan dadi tiang-tiang sing saleh. Dan jenengan didik lari-lari jenengan dengan baik, dengan akhlak, insyaallah lari-lari jenengan jadi tiang sing beradab. Tapi ini jenengan acuh tak acuh, kami mau oleh tora pati o, nggih, kami majlis taklim boten pati o demen, kami ulama alah padha bae menungsane. Hati-hati, naudzubillah min dzalik. Ini Hafsah sama Sayyidah Aisyah ya, membocorkan sebuah cerita yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Hal itu adalah rahasia. Apa yang terjadi? Allah turunkan sebuah ayat, in tatuba wa in saghat qulubukuma wa in tadahara, ya, wa in tatuba faqad saghat qulubukuma wa in tadahara, ya, wa in tadahara alaihi wallahu in tatuba ila Allah faqad saghat qulubukuma wa in tadahara alaihi fa inna Allah huwa maulahu wa Jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu dhahira. Inta tubah cari di Gusti Allah. Sinten ini? Sinten ini? Ayat ini untuk siapa? Untuk dua kekasih Nabi, dua istri tercinta Nabi. Siapa yang sudah tahu semua kan? Bagaimana manzilahnya, bagaimana kedudukan Sayyidah Aisyah di mata Nabi SAW. Istri yang paling dicintai oleh Nabi SAW adalah Sayyidah Aisyah. Ya, Sayyidina Rasulullah mengatakan, ya, Aisyah min bainal nisail alamin katharid bainal idam, seperti daging di antara makanan-makanan yang lainnya. Di sini makanan paling favorit itu tempe tahu kami daging milih di keren di enak di mesti daging. Inilah perbedaannya. Daging kami tempe tahu kami kecambah kami bayam kami kangkung kami kacang manja kami orang apa-apa ini daging. Ada Sayyidah Aisyah katanya Nabi. Tapi begitulah Nabi SAW, dia Allah mendidik, yang memberikan pendidikan kepada kita umatnya Nabi Muhammad. Seorang yang menjadi kekasihnya Nabi, istrinya Nabi, orang spesialnya Nabi, tapi kalau melakukan kesalahan, Allah langsungnya marah. Ini termasuk dari sebuah konsep pendidikan kembali apa? Taknibul kibar li ta'dibis sighar. Ya, taknibul kibar, ya, memberikan hadikan kepada yang besar-besar. Anak-anak senior, wah, ini ono kesalahan sintik baik dijantur, diberikan apa? Ukubah yang keras, biar apa? Yang kecil-kecil, ya, yang kecil-kecil, anak-anak junior, anak-anak yang baru masuk, anak-anak baru, ikut wedi. Waduh, inilah
ta'nibul kibar li ta'dibis sighar. Apa kata Allah? In tatuba faqad sagat qulubukum. Kalau kalian bertobat berarti baik. Wa in tadhahara alaihi, tapi kalau kalian berani, tapi kalau kalian tetap tidak mau tobat, tidak mau minta maaf, tidak mau tobat sama Allah, wallahu maulahu, maka ketahuilah wahai istrinya Nabi, Allahu maulahu, Allah yang ngurusin Nabi Muhammad. Wa Jibril, malaikat Jibril juga mengurusi Nabi Muhammad. Wa salihil mukminin, dan orang-orang soleh. Ayahmu, bapakmu, orang soleh juga. Itu termasuk Sayyidina Abu Bakar orang soleh, Sayyidina Umar orang soleh. Akan musuhin kau. Wal malaikatu dhahira. Itu loh pembelaannya Allah untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rirahnya Allah sampai diceritakan beberapa waktu yang lalu. Ya, disebutkan dalam hadis, di dalam kitab-kitab itu disebutkan cerita mana? Ada hadis yang menyebutkan, ya, idza staiqatta minan naum, idza staiqatta minan naum faghsil yaminaka qabla an tudkhil al-ina. Atau kama qala Rasul, apa hadisnya? Idza staiqatta, nggih, idza staiqatta faghsil yaminaka qabla an tudkhilal ina, atau kama qala Rasul. Kalau jenengan bangun dari tidur, katanya Nabi, maka jangan langsung wudu, tapi apa? Wijit sik astone di wiji iru rumiyin. Nek cara wong biyen kan bae banyune sithik, krana apa nek ana najasah dilebokke ning bak piye? Bae malah jadi najis. Itu caranya Nabi. Fa innakum la tadru aina batat yaminu. Itu kata Nabi. Idza staiqatta faghsil yaminaka qabla tudkhilil ina fa innaka la tadri aina batat yaminu, karena engkau tidak tahu di mana tanganmu itu semalam itu tidur. Maka seorang ulama, ada seorang ulama ahli hadis, ulama ya akhi, duduk kaya kelas kita orang, iya, nganggo celana sik kenduk, iya, nganggo sarung sik nostrum, bu, iya, berakhlak masih ala kadarnya, bocor sik salah, sik pelat, iya, iki ulama. Tapi karena dia tidak percaya dengan ucapan Nabi SAW, dia mengatakan, Rasul ini ngomong apa? Aku sing turu, kok aku ora ngerti tanganku ning ndi? Ya napa mboten? Kan hadis sing ngaten. Fa innakum la tadru aina batat yaminuk. Ya, karena kau tidak tahu di mana itu tanganmu itu tidur di mana semalam. Jarene kanjeng, jarene wong iki mau, Rasul iki gak ngerti ngaco-ngaco iki kan Rasul iki. Tanganku, ya tangannya wong turu ya ning sebelahe. Ya napa mboten? Jangan turu ning di tangane. Tangane ning ndi? Ya ning sebelahe ora ning ndi. Iki berlebihan iki kanjeng Rasul. Sebutkan apa yang terjadi oleh Allah. Dia tidur di malam hari itu, dia bangun dari tidur, dia merintih-rintih, apa yang terjadi? Tangannya lebu, sampai sewu, neng kolongan. Na'udzubillah min dzalik. Itulah ghirahnya Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana penjagaan Allah? Hati-hati kalian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa man yu'dillah wa rasulahu wa man yu'dillah wa rasulahu fala'anahumullah fid dunya wal akhirah wa lahum 'adzabun muhin. Sapa wong sing wani yu'dillah, menyakiti Allah, menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam, fala'anahumullah, Allah laknat dia di dunia dan akhirat. Ayo, wani kira-kira nyakiti Allah, wani kira-kira nyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam, wis ora bisa balas,
wis ora ngewangi, wis ora njogoni, wis ora muji, wis ora gawe penyambutan, kaya ngono sing wani-wani menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fala'anahumullah, maka Allah akan melaknat dia di dunia wal akhirah. Tak cukup di situ, di dunia akhirat dia laknat, jadi di akhirat walahum adabun muhin, dia akan mendapatkan adab yang muhin, yang keras, yang besar, yang menghina. La ilaha illallah. Siapa yang berani? Siapa yang berani? Oleh karena itu, alhamdulillah, kembali lagi kita bersyukur kepada Allah. Kembali lagi kita bersyukur, ucapkan semuanya alhamdulillah. 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 Sebut nama Allah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Pagi ini kita hadir di sebuah majelis, di sebuah perkumpulan yang tidak didirikan oleh kecuali karena rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Seekor onta datang kepada Nabi. Ya, suatu ketika Nabi keluar dari rumahnya. Suatu ketika Nabi keluar dari rumahnya, melihat para sahabat berkumpul di sebuah kebun, kumpul di kebun. Maka oleh Nabi SAW dilihat, ditanya, ya sahabat, ada apa? Kamu kumpul-kumpul di sini? Ada apa ini? Kerumunan apa ini? Ya Rasulullah. Iku loh, ontone si fulan ngamuk-ngamuk ning kandang. Ontone si fulan ngamuk-ngamuk ning kandang itu loh. Wah, ternyata benar. Di dalam kandang onta tersebut ada seekor onta yang apa? Yang sedang marah habis-habisan. Mungkin dipikirin cinta ini keselin ya. Cinta ini keselin tuh ngantuk turun dewi kayak bocah cilik. Iya. Ya Kanjeng Rasul. Ini iftahuli. Ya, iftahuli. Biarkan bukakan itu kandangnya untuk aku. Jarane para sahabat, ampun ya Rasulullah. Ampun, ojo jenengan. Engkau jenengan dinanu di. La abasa. La alaikum. Bukan. Dibuka kandangnya. Dibuka kandangnya. Ontone sing ngamuk-ngamuk ning kono ketok Kanjeng Rasul mulai mereda sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Mereda sampai ini pada Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ini Kanjeng Rasul. Ontone iku nunduk di sirai, diambung sikile Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diambung sikile Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus dielus ndase kali Kanjeng Nabi. Ya ono. Jarene ya Rasulullah. Iki tuanku ini aku dikei mangan Siti, tapi dikei kerja abot. Dikei mangan Siti tapi dikei kerja abot. Akeh kerjaanku. Aku dikongkon ini. Jarene Rasulullah, oh ya wis. Tenang. Sapa sing duwe kandang iki? Sapa sing duwe kandang iki sapa? Iki ontone sapa jarene mantu Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jarene sahabat, "Oleh ya Rasulullah, pripun ya Rasulullah? Kowe ora apik kowe carane ngopeni onto iki. Kowe dudu kaya ngono carane ngopeni onto iki. Lah piye? Kowe ngei mangan sithik tapi kerja abot." Jarene sahabat niku mau, "Ya Rasulullah, wis mulai saiki kula tobat iku onto cuma tak kei mangan ora tak kei kerja." Sallallahu alaihi Muhammad. Dicuma dikei mangan ora dikei kerja, ora dikongkon kerja. Ontone seneng jarene, ya coba lihat. Onto wae berkat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu syafaat. Itu syafaatnya apa? Untuk mangan gratis orang kerja nikmati kisah ya. Contoh nih contoh ibu krono medek nikmatin Rasul, krono medek Kanjeng Rasul, krono konangan Kanjeng Rasul,
krono dipedheki Kanjeng Rasul, krono entuk syafaate Rasul. Jadi apa? Jadi untuk sing spesial. Ora kerja entuk mangan. Ya moga-moga ini Maulid ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Menjadi pelajaran untuk kita semua bahwasanya mendekati Rasul adalah sebuah usaha yang tidaklah mungkin akan mengenal sia-sia apapun. Kau dekati Rasul dengan apa? Dengan kau ikuti, kau pelajari agamanya, kau pelajari ilmunya. Mendekati Rasul dengan apa? Mempraktekkan adabnya. Atau mendekati Rasul dengan banyak sholawat kepada Nabi. Mumpung iki si bulan Maulud biasanya akeh sing ngomong sholawat, berarti akeh sing miliki. Ayo monggo-monggo saling berusaha untuk memperbanyak sholawat masing-masing. Punya cita-cita orang metu ke bulan Maulid kecuali wis ngimpi Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh mendekati Rasul dengan apapun yang boleh dilakukan. Dibuat maulid di rumahnya masing-masing, cilik-cilian. Dengan orang percaya nek maulid iki mesti ditakani kali Kanjeng Rasul. Percaya apa ora sih kira-kira? Percaya apa ora? Percaya mboten? Maulid iki mesti ditekani Kanjeng Rasul. Kiai Hamid nanti gawe maulid. Kiai Hamid Pasuruan nanti perso Kiai Hamid nanti perso Al-Wakil Riyad. Kiai Hamid nanti buat maulud. Kiai Hamid Pasuruan nggih. Nanti ndamal maulud Bu. Nanti ndamal maulud. Maka ketika di situ ada beberapa kiai-kiai besar, Kiai As'ad, kalau nggak salah ada Kiai As'ad Syafi'i, terus Kiai As'ad Syamsul Arifin dan beberapa ulama-ulama di waktu itu. Maka ketika mahalul qiyam, Mas, ketika orang ya syaraqal badru alaina waqtafal minhul buduru midra husnik ma ra'aina wajuka yada sururi. Nggih. Mbah Hamid boten tangi sampai ya marhaban ya nurul aini, marhaban jaddal Husaini, boten tangi. Rabbi fafirli dunubi ya Allah, boten tangi. Sampai selesai maulud orang tangi, lungguh tok kendriko. Selesai acara ditakoi kali kiai kendriko. Bah, yai nopo jenengan boten tangi, biasanya jenengan tangi. Hormat maulud nggih. Gini mboten? Hormat maulud nggih. Hormat maulud. Mbak, jarene ngapunten nggih. Kula wau mirsani Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir. Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam hadir tengah cek kula. Kula boten sanggup kanggo tangi. Kula boten sanggup kangge tangi. Kalau pengen hormat kali Kanjeng Rasul, tapi Kanjeng Rasul harus hadir rumiyin, kalau boten sanggup tangi. Cuma berapa orang di situ dihijab matanya. Padahal kodok-kodok kiai ini, padahal kodok-kodok wong sepuh, tapi dihijab sing mirsani cuma Kiai Hamid bin Abdullah Umar. Ya, sing pesara itu muni Pasuruan. Iku kiai wali keramat, wali gede. Niku matur kula mirsani Kanjeng Rasul ning ajeng kula, tapi liyane lho sing perlu. Dan iku lho bukti di antara bukti-bukti yang sudah ada yang tidak asing lagi di telinga orang-orang yang biasa hadir maulid, yang biasa hadir majelis ta'lim. Cerita ini tidak asing lagi bahwasanya Nabi selalu hadir di majelis. Oleh karena itu bawa pulang majelis ini ke rumah kita masing-masing. Bawa pulang cerita ini ini ke rumah kita masing-masing, Ibu. Ibu, diingat-ingat cerita ini, disetel maneh live-nya. Kalau memang perlu disetel maneh live-nya, ya ceritanya apa wae. Dibawa pulang biar apa? Biar Nabi Muhammad kita juga bawa pulang ke rumah kita.
biar Nabi Muhammad SAW juga bawa pulang ke rumah kita. Sahabat Abdullah bin Unais ini penutup cerita. Penutup cerita. Ada sahabat Abdullah bin Unais. Sahabat Abdullah bin Unais. Abdullah bin Unais ini pernah diberikan tongkat sama Nabi Muhammad SAW. Diberikan tongkat sama Nabi. Sampai sini diparingi tongkat oleh Kanjeng Rasul. Sahabat Abdullah bin Unais ditampok, diterima. Betul Kanjeng Rasul berbenting griyone. Abdullah bin Unais nyepengi tongkat niku ditangkoi oleh sahabat-sahabat. Ya Abdullah ngomong kuwi. Maksudnya apa niku? Mboten pirsa. Mboten pirsa. Pokoke aku dikai tongkat kali Kanjeng Rasul pangopo. Ora ngerti pokoke aku dititipi kali Rasul tongkat iki. Sampai akhirnya bingung jadi cekel itu tongkat ini. Sampai kepanggil Kanjeng Nabi malih. Ketika Kanjeng Nabi malih medal sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar, kita koi ngapunten ya Rasul. Iki jenengan mau mari iki kula tongkat. Nggih. Lan iki kangge nopo? Dadi kira li fil akhirah. Iki bakal jadi saksiku mengkoning akhirat. Iki bakal jadi saksiku go awakmu wahai Abdullah bin Unais mengkoning akhirat. Ayo sedaya gowo oleh majelis niki teng griyane piyambak-piyambak. Gowo oleh majelis niki teng atine piyambak-piyambak. Monggo gowo oleh dugi majelis niki teng pikirane piyambak-piyambak. Gowo oleh majelis niki ya serupa tongkatnya diberikan oleh Rasul kepada sahabat Abdullah bin Unais tadi itu kepada rumah-rumah kita dan kita bawa sampai ke akhirat. Kita bawa majelis ini samrohnya, buahnya, hasilnya, manfaatnya majelis ini sampai kita ke akhirat. Kita bawa sampai ke barzakh. Kita bawa manfaatnya sampai kepada kita mendidik anak-anak kita, putra-putri kita. Allah jadikan mereka orang-orang yang saleh. Allah jadikan mereka orang-orang yang cinta kepada Allah. Allah jadikan mereka orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah jadikan kita semua menjadi orang-orang yang selalu muhibbin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang selalu tidak pelit untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allah jadikan lisan kita selalu berzikir kepada Allah. Allah jadikan semua anggota tubuh kita menjadi anggota tubuh yang selalu mengingat, yang selalu mau berjuang untuk Rasul SAW. Walaupun nyawa kita yang harus dipertaruhkan, kita siap jadikan pertaruhannya adalah nyawa kita. Nyawa kita siap insyaallah. Allah jadikan nyawa kita menjadi kita siap. Allah jadikan diri kita menjadi diri-diri yang siap untuk memperjuangkan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jadikan semoga Allah jadikan diri-diri kita menjadi diri-diri yang sanggup dan siap untuk memperjuangkan ahlus sunnah wal jamaah. Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang saleh. Allah makmurkan sisa usia kita dengan amal-amal yang saleh, dengan ketaatan kepada Allah, dengan kerinduan kepada Rasulullah, dengan cinta kepada kaum salihin, dengan hormat kepada para sahabat dan cinta kepada para ulama-ulamanya. Dan Allah jadikan semua rezeki-rezeki kita, Allah jadikan rezeki-rezeki kita menjadi rezeki yang halal dan thayyibah. Allah jadikan semua rezeki-rezeki kita menjadi rezeki yang halal dan thayyibah, rezeki yang membantu kita untuk berbuat taat, rezeki yang menjauhkan kita dari maksiat. Sungguh banyak dosa-dosa kita, sungguh banyak kemungkaran kita. Tidak pantas untuk diri kita, belum siap diri kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan modal kita hadir di majelis ini, kita mendengarkan nama-nama sahabat, kita mendengarkan nama-nama aulia, kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan semua amal kita ini amal yang makbulah, amal yang diterima oleh Allah, yang menjadi penyebab kita akhirnya pun mau tidak mau untuk menjadi orang yang siap untuk menemui Allah Subhanahu wa taala.
Dan kita mintakan kepada Allah, Allah tutup umur kita dengan husnul khatimah. Allah berikan kepada kita husnul khatimah. Allah berikan husnul khatimah. Karena kalau tidak ada husnul khatimah, buat apa majelis, buat apa usaha-usaha kita? Kalau tidak ada husnul khatimah, buat apa? Buat apa dunia ini, buat apa? Buat apa enaknya makan kalau tidak ada husnul khatimah? Kalau tidak ada husnul khatimah, buat apa senangnya di dunia? Buat apa? Allah jadikan penghujung umur kita husnul khatimah. Dan Allah, kita berharap kepada Allah yang Maha Pemurah. Kita meminta kepada Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Pemberi, Allah yang Maha Abu, Allah yang Maha memberikan segalanya. Kita minta kepada Allah, ya Allah, aku rindu kepada Rasul. Ya Allah, aku cinta kepada Rasul. Jadikanlah aku menjadi orang-orang yang dicintai oleh Rasul. Ya Allah, telah banyak dosa-dosa yang kami lakukan, ya Allah. Telah banyak murka-murka yang kami lakukan, ya Allah. Telah banyak kemungkaran, kelancangan yang kami lakukan, ya Allah. Selayaknya kami tidak mampu, tidak berhak, tidak pantas untuk menghadap Rasulullah Muhammad SAW. Tapi dengan kasih sayangmu, dengan syafaqahnya Rasul SAW, bil mu'minina raufur rahim, bil mu'minina raufur rahim. Laqad kana fi Rasulillah ya bil mu'minina raufur rahim. Dengan raufur rahimnya Rasul SAW, aku ingin menggapai tangannya Rasul SAW. Aku ingin bermusafahah kepada Nabi Muhammad SAW. Masukkan Rasul di dalam rumah kami, masukkan Rasulullah di dalam hati kami, masukkan Rasulullah di dalam mimpi-mimpi kami. Akrimna ya Rabb bi ru'yati khairil anami, akrim arwah minna bil liqa khairil anami, wa akrimil arwah minna bil liqa khairil anami. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.